Dari mana kata sembahyang berasal? Apakah kata ini dari Arab atau India? Mari kita simak. Literasi kata sembahyang membuktikan leluhur Nusantara terdahulu bukan dan tidak menganut animisme dan dinamisme. Leluhur Nusantara pada masa maju terdahulu sudah berketuhanan, telah meyakini eksistensi adanya yang Maha Tuhan, dengan penyebutan berbeda di setiap daerah di Nusantara. Dan prosesi beribadahnya ini teridentifikasi dengan literasi kata sembahyang. Literasi kata itu terbentuk dari dua suku kata, sembah dan kata hyang. Hyang adalah kata yang menunjukkan pengertian pemahaman tentang yang maha mutlak adanya, Tuhan. Tuhan yang Maha Esa, Hyang Widitunggal. Para penyembahnya terekam menjadi para hyang, dan kadang disebut para hyangan, identik dengan paryangan atau priangan. Paryangan yang diberi arti baru tempat beriang-riang, padahal akar katanya adalah para hyang, para pemuja hyang suci, Tuhan. Hyang adalah kata asli Nusantara, leluhur nenek moyang kita kaum Cakyat Saka Arya, memakai perlambang matahari dengan simbol swastika yang mengandung makna dharma, keharmonisan universal serta keseimbangan. Perlambang matahari sebagai sumber cahaya, 5 warna cahaya utama, pancawarna, yang menjadi landasan filosofi kehidupan ajaran asli Nusantara tersimpan di Bali, ini bukan dari India. Rinciannya, cahaya putih di timur disebut Purwa, tempat Hyang Iswara. Cahaya merah di selatan disebut Daksina, tempat Hyang Brahma. Cahaya kuning di barat disebut Pasima, tempat Hyang Mahadewa. Cahaya hitam di utara disebut Utara, tempat Hyang Wisnu. Fahami sekali lagi ini bukan Hindu India. Kapan dan siapa misionaris India yang datang ke Nusantara membawa istilah-istilah di atas? Segala warna cahaya di pusat disebut Madya, tempat Hyang Siwa, Sang Hyang Siwa, adalah simbol pelebur segala cahaya warna. Siwa, pelebur cahaya telah disalah-artikan menjadi dewa perusak. Fahami, ini bukan Hindu, tidak ada pembawa ajaran India ini ke Nusantara. Ini ajaran asli leluhur kita yang ternamakan Hindu sejak 1953. Jejak rekam di bumi Svarnadvipa tentang Dharmik yang mendasari lahirnya 3 ajaran India, Buddhism, Hinduism dan Jainism. Samadhi, posisi tubuh duduk bersila terbaca menjadi Samadhi, dalam istilah setempat disebut Tapo, Tapa, menapakkan lebih tinggi lagi disebut Betara, Mi, Narak, kan ork yang mumpuni masa pra-Islam disebut Batara Guru, para, Malim, atau Sang Hyang Datu. Bodhi, pohon yang tumbuh di area suci, Bodhisattva, menjadi Budi, akar katanya adalah Bodhi, menjadi suku, Bodhi, terah dari keturunan, Bundo Dewi, dari ibu saat pra-Islam. Caniago, asal kata dari, Candranago, adalah suami dari, Bundo Dewi, yang kemudian dari terah ini menjadi persukuan, Caniago, pra-Islam, terah keturunan dari pihak ibu terekam pada persukuan, Bodhi Caniago. Piliang, mendapat arti baru yaitu, pilihan, akar katanya adalah, pilih, dharma, dan, hyang, Tuhan, pilihan, Tuhan, yang mencerminkan falsafah yang dianut masa terdahulu. Pitapang, menjadi, pitopang, ini yang kemudian disebut, patapang, adalah kata awal dari P, tapa, ang atau penopang atau para pertapa. Sangkayan, diberi arti baru, sangkak ayam, awal kata ini adalah dari kata, sangha, jemaah, hyang, Tuhan, para jamaah penyembah Tuhan yang esa. Sungai Hyang, menjadi Sungayang. Sri Surwasa, menjadi Surwaso. Jambu Dwipa, tanah asal berubah menjadi, Jambu Lipo, dan diberi arti baru, Yan Bulupa, asal katanya adalah Jambu Dwipa Pulau Jambu. Pancala, kapal Pancalang, kapal besar leluhur bangsa Nusantara yang mengarungi samudra di 3/4 muka bumi. Tempat dan nama-nama di atas masih ada sampai saat ini di Svarnadvipa dan saat setelah Islam situs-situsnya banyak tidak terawat dan hancur, karena juga telah di-labeling bukan asli Nusantara oleh penjajah yaitu Hindu, Buddha. Svarnadvipa pernah berdiri pusat belajar falsafah dasar utama, Dharma, yang kini masih tergambar di Borobudur dan tersimpan baik di Bali. Ini yang mendasari lahirnya ajaran Hindu, Buddha dan Jaina India. Jadi semua situs juga ajaran asli di Nusantara tidak berdasar pada salah satu dari 2 agama India, tapi yang kini masih tergambar di situs Borobudur juga terekam di Bali.
adalah yang mendasari tumbuhnya tiga agama di sana. Dharma, Dharmic Nusantara, the initial philosophy of monotheism, Hyang Widitunggal, before the Samawi religion came. True Back History of Indonesia, Exploration dan Research, by Santo Saba.